melaporkan semua pinjol dan debt collector yang selalu menekan dan mengancam Anda ke pihak kepolisian. Ya, tolong teman-teman semuanya, kompak Anda yang selalu mendapatkan ancaman, baik itu ancaman ke kantor, mempermalukan, ancaman fisik, ancaman verbal, dan lain sebagainya. Tolong datangi pihak Kapolda terdekat di daerah Anda, langsung ke tim cybernya, dan bikinlah laporan di sana. Jadi nggak bisa lagi ini kita biarkan begitu saja. Kalau ini hanya kita rangkul ke diri kita, kita langsung ketakutan, kita langsung kecemasan, tanpa ada perlawanan dari diri teman-teman semuanya, rasa saya ini sudah percuma gitu loh. Ya, jadi nggak bisa lagi kita hanya menerima, menampung, dan kita ketakutan, kita kecemasan. Stop semua ketakutan Anda, datangi pihak kepolisian terdekat di daerah Anda, bikin laporan, laporkan nomor mereka, jangan lewat dari 1 kali 48 jam. Ya, hari ini Anda mendapatkan tekanan, 1 hari ke depan Anda bikin laporan. Ya, jangan ditunggu dulu 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, jangan. Ya, minimal 24 jam Anda masukinlah laporan Anda, ya, atau 48 jam nantinya. Karena saya perhatikan makin ke sini debt collector makin keenakan karena tidak ada efek jera sama sekali bagi mereka. Ya, jadi mereka sesuka hati mereka melakukan tindakan-tindakan seakan-akan kita tidak ada harga diri sama sekali. Ya, mulai melakukan caci maki ke perusahaan, sampai menyebarkan data-data Anda, ya, sampai membinatang-binatangkan, sampai dengan mengarahkan ke asusila dan segala macam. Luar biasa ucapan mereka, bahkan sampai dibilang bandar narkoba, sampai dengan kasus ini segala macam. Dan saya juga minta buat teman-teman semuanya, walaupun DC-DC seperti ini tidak pernah menyebutkan nama aplikasi, insya Allah kalau Anda datang ke pihak kepolisian, datang ke Kapolda, ya, Kapolda terdekat di daerah Anda, nanti tim cyber bisa melacak nomor itu dipergunakan oleh aplikasi mana. Ya, yang penting jangan Anda tunggu-tunggu lama gitu. Mendapatkan ancaman, mendapatkan tekanan, stop ketakutan dalam diri Anda melangkah ke kantor polisi terdekat. Melapor tidak membayar, mengadukan tidak membayar, tidak ada dipungut biaya sepersen pun Anda datang ke pihak kepolisian. Ya, dan kita juga berharap nanti dari pihak kepolisian tolong diusut tuntas kasus-kasus yang seperti ini. Kasihan masyarakat Indonesia. Karena saya perhatikan makin kesini luar biasa banget. Mulai dari OJK tidak mau tahu, AFPI tidak mau tahu, ya. Satgas hanya memburu pinjol ilegal. Satgas tidak ada kewenangan memburu pinjol legal karena ada pelindung OJK di balik itu. Ya, sekarang yang dicaci maki, yang dihina, ditakut-takutin bagaimana? Arahnya ke pidana. Mereka tidak mampu bayar, itu arahnya ke perdata. Tapi tekanan dan ancaman debt collector arahnya ke pidana. Dan saya yakin dari pihak kepolisian bisa melacak nomor-nomor yang dipakai sehingga bisa menemukan itu dilakukan oleh aplikasi pinjol mana. Karena permasalahan hari ini adalah pinjol-pinjol legal yang telah terverifikasi dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Kalau kita masih mengandalkan OJK, teman-teman semuanya masih mengandalkan OJK, percaya sama saya. Sebelum Anda ada yang mati 1000 orang, itu kasusnya tidak akan viral. Kalau Anda hanya mati satu-satu, kasusnya tidak akan booming. Ya, kecuali Anda sepakat mati untuk 1000 orang, itu baru. Ya, tapi rasa saya mati pun juga jalan terbaik untuk kita menghadap ini. Lebih baik kita kompak untuk berhenti bayar dan sepakat semuanya bikin laporan ke pihak kepolisian yang ada di daerah Anda masing-masing. Ya, bawa buktinya, bawa ancaman Anda dibilang maling, bandar narkoba, mau menculik keluarga, mau membacok, mau membunuh dan segala macam. Bawa ke pihak kepolisian, biarkan pihak kepolisian yang mengusut kasus ini dan mudah-mudahan pihak kepolisian juga bisa membantu masyarakat Indonesia dalam meluruskan persoalan ini. Ya, karena cukup lumayan saya rasa pinjol-pinjol ini lumayan kebal gitu loh. Dulu saya juga sempat membahas soal debt collector ini juga lumayan hebat gitu loh. Polisi untuk menjatuhkan seseorang benar-benar melanggar suatu pasal, itu dia butuh melakukan penyelidikan.
ya, butuh melakukan penyidikan. Nanti berkasnya dikirim dulu ke pihak kejaksaan. Layak apa tidak seseorang ini, memenuhi apa tidak seseorang ini melanggar pasal sekian. Ya. Begitu juga dengan jaksa. Jaksa nanti akan menuntut keadilan di pengadilan. Hakim juga memutuskan seadil-adilnya. Ya, Anda tahu untuk jadi polisi ini nggak gampang. Untuk jadi jaksa nggak gampang. Untuk jadi hakim juga nggak gampang. Tapi sama debt collector, dengan seenaknya mereka memainkan pasal untuk menakut-nakuti orang atau masyarakat kelas bawah yang ada di Indonesia. Tapi bukan kelas bawah juga. Korban pinjol ini sudah merata. Jadi mereka tidak pilih-pilih lagi. Bukan berarti orang-orang yang di bawah aja yang ditindas atau yang masuk ke dalam jebakan dia. Tapi orang-orang hebat pun juga banyak. Ya, itu buat teman-teman semuanya. Jadi tolong, kalau tidak ada laporan, polisi pun tidak akan bisa bertindak. Tapi kalau Anda mau melaporkan, kita luruskan persoalan ini, saya yakin dari pihak kepolisian pasti bisa membongkar kasus ini. Ya, apalagi teman-teman yang berada atau domisili di wilayah Jakarta, Anda bisa datang ke Polda Metro Jaya. Ya, bikin semua laporan di sana. Atau Anda yang berada di Pulau Jawa misalnya, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, itu kan provinsi-provinsi yang besar gitu loh. Bikin laporan ke Polda-Polda terdekat di daerah Anda. Biar kasus ini bisa booming. Biar polisi bisa menyelidiki. Kalau enggak, ini akan dipakai terus-menerus karena debt collector merasa keenakan. Ya, tidak ada efek jera bagi mereka. Ya, kapan ada lagi penggerebekan? Nggak ada lagi. Setelah kasus-kasus yang dulu-dulu viral, tidak ada lagi penggerebekan kantor-kantor pinjol. Oke, kantor pinjol legal tidak bisa digrebek. Kantor-kantor debt collector, ya, yang selalu mencaci maki, yang menghina ini. Jadi banyak pun debt collector yang sesuai dengan SOP, tapi akan tertutup dengan debt collector yang selalu menekan dan mengancam. Ya, sudah seharusnya debt collector pinjol ini belajar lagi dari debt collector bank misalnya gitu, debt collector leasing, yang mereka lebih SOP karena mereka sudah mengantongi sertifikat. Ya, tapi kalau pinjol memang ya buasnya itu hanya melalui via telepon, melalui via WhatsApp. Giliran jumpa pun mereka tidak sebuas yang ada di telepon dan di WhatsApp. Tapi orang akan terganggu selalu dengan hal itu. Ya, teman-teman semuanya juga pasti kan mengalami gangguan atau kecemasan ketika Anda mendapatkan chatan atau ancaman yang kata-katanya tidak enak banget gitu loh. Maka dari itu saya berharap buat teman-teman semuanya, tolong mulai hari ini jangan ada yang ketakutan, jangan ada yang kecemasan, simpan semua bukti ancaman, bikin laporan ke pihak kepolisian. Ancaman itu Anda harus nilai ya. Jadi teman-teman juga harus bedakan mana yang penagihan normal dan mana yang ancaman. Biasanya kalau dia berbaur ancaman, mereka tidak menyebutkan nama aplikasi. Tapi kalau penagihan normal, pasti mereka menyebutkan nama aplikasi. Contoh, salah satu contohnya aja. Selamat siang, kami dari aplikasi A. Sampai detik ini hutang Anda belum dibayarkan dan denda Anda akan bertambah terus. Selesaikan segera supaya dendanya tidak terus bertambah. Itu penagihan normal. Mereka menyebutkan nama aplikasi. Tapi kalau penagihan yang menada ancaman, woi goblok, maling dan segala macam, kalau kau tidak melakukan pembayaran, ingat KTP, foto selfie semuanya lengkap sama kami. Ya, jangan sampai foto-fotomu ini terpampang di media-media online. Ya, nanti kalau apa kau bisa kami jual dan segala macam bahasanya gitu loh. Tapi mereka tidak menyebutkan nama aplikasi. Ini dibedakan. Ya, mana yang penagihan normal dan mana yang bernada ancaman. Karena teman-teman ini saya perhatikan juga, selain Anda kebingungan, Anda juga sulit membedakan mana yang penagihan yang benar-benar SOP dan mana penagihan yang asal-asal jadi gitu loh. Ya. Jadi nggak ada yang perlu Anda takutin, nggak ada yang perlu Anda cemasin. Saya berharap teman-teman semuanya bikin laporan ke pihak kepolisian kalau Anda mendapatkan ancaman dan tekanan dari pihak pinjol yang tidak mengenakan hati Anda. Ya, sudah saatnya kita laporkan semua pinjol dan debt collector yang tidak sesuai dengan aturan, selalu mengancam dan menekan masyarakat Indonesia. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.
Yuk, buat semua teman-teman yang ada di YouTube Solusi Hutang MB, terima kasih banyak ya atas supportan dan dukungan Anda semuanya. Alhamdulillah sudah tembus 650.000 subscriber dari dukungan dan supportan dari teman-teman semuanya. Saya ucapkan ribuan terima kasih. Selalu mudah-mudahan video solusi-solusi hutang ini bisa sampai kepada orang-orang yang tepat, terutama bagi mereka yang saat ini mengalami kepanikan, kesetresan, mungkin mereka sudah buntu daripada mereka setiap hari gali lubang tutup lubang. Mudah-mudahan semua video-video dari solusi hutang itu bisa sampai dan bisa merubah kembali pola pikir mereka yang semulanya mungkin dihantui rasa takut, yang semulanya mungkin kecemasan, stres dan segala macam bercampur aduk. Mudah-mudahan dengan dia menonton channel Solusi Hutang itu bisa menseimbangkan antara rasa takut dan mereka mempergunakan logika mereka kembali.